Masa kerja Bawaslu itu tanpa henti 24 jam kira-kira gitu ya, selama 5 tahun. Ya. I am Rusidi Rusdan, kita bersaudara karena hidup adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, sahabat RR. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berbicara tentang money politik. Dalam sebuah webinar yang saya pernah ikuti dengan narasumber adalah Profesor Dr. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah mengatakan masalah pemilu kita atau masalah pilkada kita hari ini ada 4 masalah besar. Pertama, money politik. Kedua, independensi penyelenggara pemilu. Yang ketiga, pelanggaran kampanye. Yang keempat adalah pelanggaran oleh ASN atau incumbent. Nah, hari ini saya ingin mengajak sahabat Bawaslu dan sahabat RR untuk menyimak apa pendapat Ray Rangkuti sebagai Direktur Lingkar Madani atau LIMA tentang money politik. Kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Money politik ini kan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada masih terus terjadi begitu ya. Nah, saya ingin tanya nih Bang Ray nih. Seandainya Bang Ray hari ini berposisi sebagai Bawaslu, apa yang Bang Ray akan lakukan melihat fenomena money politik ini? Itu satu, Bang. Pertama, mengubah mindset, ya, mindset terhadap politik uang, ya. Ini menurut saya salah satu kalau dibilang kelemahan, ya mungkin kelemahan kita dalam konteks menangani praktek politik uang selama ini. Gitu. Mindset apa gitu? Kita punya kecenderungan selalu melihat politik uang itu dari uang keluar. Uang keluar itu artinya uang yang dipergunakan oleh kandidat kepada ya banyak hal lah ya, misalnya pembelian ini, pembelian itu ya. Termasuk dalam hal ini adalah kepada para pembeli gitu. Saya sih tidak mengabaikan faktor ini ya, dan apa istilah saya, ini praktek yang sudah berulang kali kita lihat ya, dan juga berulang kali kita tegakkan hukum atasnya, tapi tetap juga tidak mengurangi ya intensitas penggunaan politik uang di dalam pilkada gitu. Ya. Nah sekarang saya kira yang sudah hampir 5 kali kita pemilu, polanya sama, cara menanganinya sama, situasinya sama, tetapi hasilnya juga sama, yaitu sama-sama tetap kembali situasinya gitu. Harus ada upaya kita untuk mengubah mindsetnya. Mindset termasuk di dalamnya adalah melakukan pola pendekatannya gitu. Kalau selama ini kita lebih mencegah uang keluar ya kepada publik, nah sekarang sebaiknya kita mengubah mindsetnya dengan cara mendeteksi dini uang masuk kepada para kandidat itu. Asumsi saya sederhana. Kalau uang masuk yang ke kandidat itu terukur, mesti keluarnya juga terukur. Kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau uang masuk ke kandidat itu tidak terukur, pasti dia juga akan royal ke bawah-bawah ini gitu. Ini hukum Ini hukum orang punya uang kan. Kalau uang masuknya sedikit, belanjanya juga dia sedikit kan, kira-kira gitu ya. Begitu Bang ya. Hukum cash flow di politik lah begitu ya. Nah, ya, di ekonomi, di cash flow, di politik sama gitu. Kalau uang masuknya nggak ada, gimana dia mau kasih sama orang kan? Ya. Tapi kalau uang masuknya banyak, nggak terhingga, pasti dia juga memberikannya kepada banyak orang, tidak terhingga gitu. Nggak ada orang yang mau investasi habis-habisan di politik, sementara hasilnya belum pasti, kira-kira gitu. Dia pasti ukur gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian harus ada kemauan untuk melihat ya proses uang masuk ini gitu. Ini yang menurut saya selama ini relatif kita tinggalkan. Entah karena memang ada kesulitan, ya pasti banyak kesulitannya gitu ya. Mungkin juga soal kemampuan kita ya umumnya menangani politik uang masuk ini gitu ya. Atau faktor ketiga yang saya khawatir, kalau kita lacak itu akan ketemu nih gitu loh kira-kira gitu. Dan ingat ya, politik uang itu bukan hanya uang cash ya. Jadi orang misalnya sumbang sekian melebihi ketentuan undang-undang, akhirnya salah gitu ya, atau dia bukan gitu. Termasuk di dalamnya janji dan kontrak politik untuk memberi pelayanan istimewa kepada 1 atau 2 orang atau 1 atau 2 orang perusahaan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam misalnya di satu daerah itu gitu.
dulu pernah berkali-kali temuannya, baik yang disampaikan oleh kawan-kawan di Walhi, kawan-kawan di Jatam gitu. Asal setiap mau pilkada gitu ya, obrol izin pertambangan itu meningkat. Gitu loh kira-kira itu. Boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu, boleh itu. Ini menurut saya politik uang. Nah itulah yang menurut saya satu segi ya, Bawaslu harus mencegah ini. Jadi jangan hanya sekedar terpaku pada uang cash ya, 10.000, 20.000, 30.000 gitu. Tetapi boleh jadi janji-janji, kontrak-kontrak politik yang dilakukan oleh para kandidat ya, yang kepada satu atau dua orang perusahaan yang memungkinkan mereka untuk mendapat hak istimewa dalam konteks eksplorasi sumber daya alam misalnya gitu. Oke Bang, Abang tadi kan bilang kalau seharusnya Bawaslu harus mampu untuk mencegah itu begitu. Tapi kalau kita lihat dari aspek regulasi dan penegakan hukum yang harus melihat, kita kan kalau penegakan hukum pidana atau masuk ke ini kan harus melihat menempuh prosedur syarat formil dan material begitu loh Bang. Nah ini yang menjadi kendala. Menurut Abang gimana? Ya inilah sebetulnya makanya kan rumitnya kita di sini, karena di satu segi kita membentuk sebuah lembaga, meminta yang lembaga itu melakukan pengawasan, tapi proses penegakan hukumnya nanti di tangan orang lagi gitu loh, di lembaga lain lagi gitu kan. Jadi mereka fungsinya pengawasin doang. Jadi kalau udah ngawasin ketemu terus buat laporannya masuk apa enggak, nanti lembaga yang lain yang urus gitu loh. Nah itu beratnya juga gitu. Tapi di satu segi itu tidak boleh mematahkan semangat kita, karena sekalipun penegakan hukumnya kemudian dilemparkan ke institusi lain ya yang melakukan proses penegakan hukum, tetapi kemampuan Bawaslu ya untuk melihat apakah ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, ya penerimaan uang masuk, itu juga terbuka peluangnya di dalam aturan kita gitu. Jadi tidak perlu segala sesuatunya, misalnya ya harus melalui proses penegakan hukum, bahwa kemudian katakanlah misalnya begini, ternyata laporan penggunaan dana kampanye tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan, itu saja bisa jadi dasar kok bagi Bawaslu untuk memanggil yang bersangkutan. Anda di kampanye Anda dilaporkan atau dinyatakan dana kampanyenya cuma misalnya 200 juta gitu. Kami hitung nih, Anda iklan di sini, ini iklan di situ ya kan, menunjukkan ya adanya penggunaan dana yang lebih dari seperti yang dilaporkan gitu. Maksud saya upaya-upaya yang seperti ini pun ya pada tingkat tertentu masih jarang dilakukan oleh Bawaslu ya, khususnya tentu saja ya memanggil mereka, dalam hal ini bisa caleg, bisa calon kepala daerah ya, untuk datang ke Bawaslu mempertanyakan mereka antara laporan keuangan dengan fakta yang diinventarisir oleh Bawaslu di lapangan gitu. Oke. Ini dikit Bang. Ya, money politik ini ya, kalau saya pelajari ini kan ada dari segi timingnya ada dua Bang. Pertama, money politik pra menjadi calon. Nah ini biasanya interaksinya dengan partai politik, ya, membeli perahu, ya kan, lobby-lobby. Nah ini kan ada harga untuk mendapatkan satu perahu itu kita sudah tidak asing lagi, kadang bahkan sampai 500 juta satu kursi untuk sebuah partai. Kemudian kelipatannya begitu. Bagaimana Abang menanggapi yang seperti ini? Ya itu juga bagi saya sih itu apa namanya ya, helah lah gitu ya, kalau orang sana mengatakan ya, orang sini ya, helah itu gitu. Jadi cari-cari alasan aja Bawaslu untuk tidak menindak sesuatu gitu. Oh, belum tahapan. Loh, kalau Bawaslu itu kerja setelah tahapan dimulai, ya ngapain kita patenkan 5 tahun? Masa kerja mereka. Iya kan? Begitu ya. Terus ngapain kan? Masa kerja Bawaslu itu tanpa henti 24 jam kira-kira gitu ya, selama 5 tahun. Ya. Itu kira-kira itu. Jadi jangan mengatakan oh belum masuk tahapan. Ya kalau Bawaslu bekerjanya cuma 6 bulan 7 bulan, ngapain kita buat 5 tahun? Cukup setahun aja selesai kan? Gitu. 4 tahunnya ya nggak usah ngapain nah. Yang mereka nggak ada kerjaannya kok kan kira-kira gitu ya. Ngapain uang negara dikeluarkan? Tidak gitu. Itu yang saya sebut tadi itu
apa namanya ya, cara Bawaslu mencari-cari alasan lah, kira-kira gitu ya. Enggak. Jadi dalam undang-undang kita itu juga ditegaskan ya, dengan tegas itu bahwa calon kepala daerah dilarang ya membeli perahu. Kira-kira begitulah bahasanya ya di undang-undang kita. Itu kan memang membeli perahu itu udah pasti terjadi di luar tahapan, tidak sebelum tahapan. Nah, cara masuknya apa? Cara masuknya adalah undang-undang itu. Bahwa kalau ketahuan ada praktek membeli perahu sebelum tahapan terjadi, ya itulah dasar bagi Bawaslu untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan. Kalau terbukti di lapangan bahwa memang betul-betul mereka membeli perahu, ya diberi sanksinya. Sanksinya apa? Dibatalkan kesertaannya di dalam pilkada. Gitu. Praktek ini jelas terjadi sebelum itu. Nah, kalau nggak setelah itu baru dicari dasarnya, ya dia kelewat dengan sendirinya gitu. Ya, ada sebuah penelitian, Bang. Ini dari akademisi ya, bahwa ternyata di musim pilkada itu ada yang bermain, yaitu mafia pengusaha hitam, di mana mereka akan menanamkan modal begitu untuk calon, sehingga nanti siapa yang mereka orbitkan itu kemudian didanai, kemudian mereka akan mengatur proyek-proyek dan segala macam. Gimana Bang melihat fenomena seperti itu? Yang saya sebutkan tadi ya kan, bahwa politik uang itu nggak hanya tersangkut dengan uang cash gitu. Tiba-tiba orang menyerahkan uang 200 juta, 300 juta, bukan. Termasuk kontrak-kontrak politik yang berhubungan dengan kemungkinan memberikan pelayanan istimewa kepada satu atau dua orang atau satu dua perusahaan terkait dengan eksplorasi sumber daya alam misalnya gitu ya, atau izin usaha apa macam-macam itu tidak boleh. Yang semestinya dalam aturan kita harus melalui seleksi, harus melalui tim untuk mensukseskan dan memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan itu gitu. Itu jelas praktik politik uang. Itulah yang saya sebutkan dari awal tadi. Sebaiknya Bawaslu terfokus mulai dari sekarang untuk hal yang seperti ini gitu. Kalau hal yang seperti ini bisa kita kunci, uang masuknya artinya betul-betul terseleksi kepada calon kepala daerah, artinya dia juga akan menggunakan uang juga sebenar-benarnya gitu. Nggak mungkin mau main-main lagi dengan uang karena uangnya terbatas. Sebab kalau dia main-main sembrono ke sana kemari sementara uangnya nggak ada, dari mana dia pakai uang? Itu saja asumsinya menurut saya gitu. Nah, oleh karena itulah, itu pertama, definisi soal praktek uang ini harus diperluas, diperbesar. Itulah wilayah Bawaslu. Bawaslu nggak pernah ditekankan hanya untuk ini loh. Bawaslu ruang kerjanya hanya enggak. Semua modus yang terkait dengan praktek politik uang adalah wilayah Bawaslu untuk mengawasinya gitu. Nah, kalau lagi ada pertanyaan berikutnya, kan itu kontraknya dilakukan sebelum tahapan. Nah, ini lagi yang salah kaprah itu maksud saya gitu. Bahkan menurut saya, kalau yang bersangkutan sudah terpilih, misalnya gitu ya, terpilih bahkan sudah disumpah ya, disumpah jabatan untuk 5 tahun menjadi kepala daerah di kabupaten atau di kota gitu ya. Tiba-tiba Bawaslu mendapatkan kontrak yang dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan di tengah jalan gitu. Saya kira Bawaslu punya hak ya untuk memanggil yang bersangkutan terkait dengan kontrak itu gitu. Untuk membaca, kami dapat ini nih, Anda lakukan nih misalnya 4 bulan sebelum tahapan pilkada dimulai, sebelum pencalonan dimulai gitu. Dan dari sini terbukti di lapangan Anda memberikan hak istimewa gitu. Kami panggil Anda, ada apa untuk memberi penjelasan soal ini? Itu hak Bawaslu, sekalipun sudah selesai pilkadanya gitu. Itulah makanya kenapa Bawaslu bekerja 5 tahun, karena boleh saja ada yang tersisa, yang tak terselesaikan di selama tahapan berlangsung, kira-kira begitu ya, baru bisa terbukti sesudahnya. Itu hak Bawaslu tetap mengusutnya. Itu sama seperti penyelesaian kasus pidana. Sekalipun orangnya misalnya gitu ya, orangnya sudah berlangsung 30 tahun, 40 tahun, tapi barang bukti ada, ya tetap bisa diusut oleh pihak kepolisian. Begitu juga dengan Bawaslu gitu menurut saya. Nah, oleh karena itu kasus yang terkait dengan politik uang dalam bahasa saya tidak mengenal namanya kadaluarsa, khususnya uang masuk ya. Kalau uang keluar ya kita tahu ada kadaluarsanya kan kira-kira gitu. Meskipun
ya prakteknya yang kadaluarsa, tapi substansi persoalannya itu nggak pernah kadaluarsa gitu. Nah oleh karena itulah ya, kalau misalnya begitu, ada apalagi dalam tahapan lebih bisa kan Bawaslu untuk mengerjakannya, bahkan di luar tahapan pun setelah selesai pilkada, Bawaslu punya bukti yang meyakinkan bahwa terjadi kontrak politik untuk kepentingan satu atau dua perusahaan, gitu loh kira-kira. Bawaslu punya hak untuk memanggil kepala daerah yang bersangkutan. Itu tentu saja kalau Bawaslu-nya mau ya, tapi kalau nggak mau ya pasti cari alasan dari kiri kanan macam. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa Bawaslu itu harus keluar dari stigma atau yang melingkupinya sehingga menyebabkan dia tidak bisa leluasa bergerak begitu ya dari Bawaslu. Itu. Betul. Oh. Nah, tetap itu yang saya mindset itu tadi ya. Pertanyaannya kemudian Bang, bagaimana dengan aspek regulasi? Dan ini kan harus ditopang oleh regulasi yang bisa menopang kinerja Bawaslu yang luwes seperti yang Abang katakan tadi. Nah, bagaimana Abang melihatnya? Itu yang saya sebutkan tadi, itu soal cara Bawaslu sendiri memandang regulasi itu. Kalau mereka merasa memandang regulasi itu sempit, ya jadinya sempit gitu loh. Tapi kalau mereka memperlakukan regulasi itu terbuka bagi mereka untuk melakukan tindakan yang menjadikan pemilu lebih demokratik, pemimpin yang lebih terjamin, terbuka juga ruangnya. Contoh kasusnya seperti yang kita sebutkan tadi gitu ya. Kalau misalnya Bawaslu mendapatkan ya barang bukti yang meyakinkan adanya praktek politik, ya, janji politik ya terhadap satu perusahaan atau satu pengusaha gitu ya, yang terbukti setelah kepala daerah itu disumpah jabatannya gitu, Bawaslu masih punya hak memanggilnya. Karena apa? Karena prinsip yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak boleh ada mahar politik, tidak ada boleh janji politik, tidak boleh ada uang haram masuk kepada dana kampanye kandidat gitu loh. Ya. Nah, sekarang tinggal Bawaslu mau menjadikan undang-undang ini dengan cara yang luas, atau mau menyempitkan dirinya sebatas ya tahapan itu gitu loh kira-kira. Bagi saya, tafsir tahapan itu tafsir yang terkait dengan tahapannya gitu. Contoh misalnya nih, ada KTP-nya nggak benar, dukungan kepada calon independen, kan kira-kira gitu ya. Misalnya nih, kapan diselesaikan? Ya selama tahapan itu berlangsung. Kalau tahapan itu udah selesai, ya sudah nggak mungkin digugat, kira-kira gitu loh. Jadi masa tahapan itu berlaku, ada prinsip tahapan itu dimulai kerjanya, itu terkait dengan teknis dan tahapan pilkada. Tapi pelanggaran substantifnya nggak mengenal ruang dan waktu. Kapan saja bisa terjadi. Contoh lain misalnya ya, ada intimidasi. Intimidasinya, ya kepala daerah udah apa istilahnya ya, udah diangkat, diambil sumpah jabatannya lagi gitu. Tiba-tiba kasusnya baru diputus oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kekerasan. Dan kira-kira gitu. Terus gimana? Apa nggak bisa dibatalkan? Ya bisa. Karena itu pelanggaran substantif. Kira-kira itu. Pelanggaran yang nggak mengenal ruang dan waktu. Kapan bisa diungkap kembali, ya kasus itu akan berlaku seketika gitu. Kecuali yang administratif. Kalau yang administratif itu ya selesai sesuai dengan tahapan. Ya apakah ini verifikasi faktual KTP misalnya begitu ya. Soal apa namanya ya penyerahan bukti dukungan ya selesai gitu dan seterusnya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan pasal ini Bang, pasal 71 Undang-Undang 10 itu yang mengenai program yang menguntungkan yang dibuat oleh calon incumbent begitu ya. Ya. Juga memerlukan tadi soal itu ya. Termasuk tadi soal kontrak politik ya, yaitu pembelian mahar ya, atau istilah pembelian perahu ya, mahar perahu gitu ya. Itu juga tidak mengenal kadaluarsa. Kalau ketahuan ternyata mereka membeli perahu, ya bisa dipanggil oleh Bawaslu. Karena ketentuan di undang-undang itu tidak mengenal tahapan gitu loh kira-kira. Yang mengenal tahapan itu ya tahapan itu gitu. Yaitu verifikasi faktual lah ya, KTP lah ya kan, macam-macam dan seterusnya itu. Oke Bang. I am Rusidi Rusdan, kita bersaudara karena hidup adalah ibadah.